Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengusulkan pemilu 2024 diundur 1 hingga 2 tahun mendatang agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi saat pandemi COVID-19. Namun usulan ini kemudian menimbulkan pro dan kontra, termasuk Partai Perindo yang menolak usulan tersebut. Pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi itu. Ya setahun lah, kalau enggak ya sampai 2 tahun maksimal, kira-kira begitu. Moga-moga usulan saya nanti saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden. Nah, bagaimana, apakah bisa betul ya nanti kita lihat saja apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Sampaikan bahwa DPR sudah memutuskan pemilu diputuskan tanggal 14 Februari 2024. Itu artinya bahwa itu sudah menjadi keputusan secara pasti, dan bahkan KPU juga sudah membuat satu acara secara khusus terkait dengan jadwal pemilu 2024 itu. Jadi alasan itu sangat mengada-ngada. Untuk mendalami usulan penundaan pemilu dan apa saja implikasinya, kami telah terhubung dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat sore, Mas Adi Prayitno. Selamat sore, Mas Wilson. Baik, Mas Adi, cukupkah alasan-alasan dari Cak Imin tadi sebagai urgensi untuk mengundurkan pemilu nanti? Saya kira nggak rasional ya. Saya juga tidak habis pikir kenapa seorang pimpinan DPR yang juga ketua umum partai saat ini, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mengusulkan penundaan pemilu 1 atau 2 tahun. Padahal beberapa waktu yang lalu, 14 Februari 2024, telah disepakati oleh pemerintah dan DPR. Ada Muhaimin Iskandar juga di situ yang sudah menyepakati itu akan ditetapkan sebagai pemilu serentak nasional di 2024. Ini kok tiba-tiba kemudian dianulir dan coba untuk mengusulkan penundaan pemilu. Yang kedua soal alasan ekonomi. Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum partai mestinya paham betul bahwa pemilu itu justru membangkitkan ekonomi masyarakat, terutama ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah ya. Karena setiap partai politik, setiap tim sukses, setiap calon, setiap caleg pasti melakukan belanja-belanja logistik. Mereka bikin baliho, mereka bikin spanduk, mereka bikin banner. Tentu ini secara tidak langsung membuat denyut ekonomi masyarakat itu kembali pulih di tengah pandemi. Bahkan mereka itu juga berbelanja logistik kan, beli minyak goreng, mereka itu beli beras, mereka itu beli gula untuk didistribusikan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat. Betul. Jadi alasan ekonomi yang kemudian terhambat saya kira itu alasan sumir yang nggak masuk akal. Justru pemilulah yang secara perlahan akan membangkitkan ekonomi masyarakat secara umum, terutama kelas menengah ke bawah. Inilah yang saya kira mesti harus dicermati secara umum. Saya kok menduga jangan-jangan usulan penundaan pemilu ini bukan alasan ekonomi, tapi karena alasan Muhaimin Iskandar itu tidak muncul secara signifikan sebagai kandidat Pilpres di 2024 dalam versi survei misalnya yang sering kita lakukan, memang tidak terlampau tampak gitu ya penerimaan publik terhadap Muhaimin Iskandar. Bahkan skornya masih di 0,0 sekian persen. Ini jangan-jangan kamuflase sekedar alasan supaya pemilu itu diundur karena Muhaimin belum signifikan alasan elektabilitasnya. Baik, Mas Adi, memang jadwal pemilu dan pilkada serentak 2024 ini telah ditetapkan, yaitu pada bulan Februari dan November. Keputusan disepakati pemerintah, DPR dan juga KPU. Nah, pada rapat di Kompleks Parlemen 24 Januari lalu, pemerintah, DPR dan KPU telah menyepakati tanggal pemungutan suara pemilu serentak untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota parlemen digelar 14 Februari, sedangkan pilkada dihelat 27 November 2024. Kesepakatan tercapai usai pembahasan sekitar 8 bulan. Nah, sebenarnya dari hasil pembahasan yang sudah memakan waktu 8 bulan lalu Cak Imin ini minta diundur, ada komunikasi politik apa yang ingin disampaikan oleh Cak Imin? Apakah memang mungkin ingin membuat Jokowi memerintah lebih lama atau seperti apa, Mas Adi? Saya mencoba untuk menjelaskan 3 hal ya, kenapa misalnya tiba-tiba Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan pemilu. Pertama, saya menduga seperti yang tadi ini karena alasan elektabilitas Muhaimin Iskandar yang tidak pernah muncul secara signifikan di publik. Padahal Cak Imin berkampanye secara politik sebagai calon presiden sejak 2014 yang lalu, tapi penerimaan publik terlampau rendah.
Jangan-jangan ini juga bagian dari pansos yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Muhaimin Iskandar, ingin memperlihatkan sebagai salah satu pemimpin yang selalu memenuhi spotlight pembicaraan soal Pilpres. Yang kedua, saya khawatir gitu ya, bahwa komunikasi politik yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar ini pelurunya bukan kepada Ketua Umum PKB, tapi juga menyasar istana. Menyasar istana dalam arti ini karena ada sejumlah elit partai politik yang saat ini berada di koalisional pemerintahan, bicara tiba-tiba kepada publik soal penundaan. Ini kan tentu ingin menimbulkan kekhawatiran yang cukup luar biasa. Padahal misalnya Jokowi sudah mengunci, tidak mau maju kembali untuk 2024. PDIP juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi kalau masih ada di lingkungan istana, di lingkungan koalisional pemerintah, terus-menerus berkampanye, berdakwah, betapa pentingnya pemilu itu diundur atau 3 periode, itu kan sangat berbahaya. Dan publik melihat ini jangan-jangan ada double standar yang coba untuk dimainkan. Satu sisi seakan-akan dikunci pemilu tidak mungkin ditunda, tapi pada saat yang bersamaan partai-partai koalisional pemerintah itu terus bergerilya dan ingin meyakinkan kepada publik karena alasan pandemi, maka kemudian harus diundur. Yang ketiga, pengunduran pemilu ini bukan untuk kepentingan rakyat ya, Mas Burhan. Ini untuk kepentingan elit kok. Karena kalau pemilu diundur, yang diuntungkan pasti partai politik, calon-calon presiden mereka gitu ya. Secara otomatis, satu, selain memang tidak bisa mencalonkan diri, Jokowi bisa diperpanjang tahun. Dan yang paling penting, anggota-anggota DPR mereka dari pusat hingga daerah menjadi anggota dewan tanpa berkeringat selama 2 tahun. Mereka mewakili pemohon dengan alasan pandemi COVID yang menurut saya tidak masuk akal. Karena 2020 lalu kita sudah menggelar pilkada serentak secara nasional justru di tengah pandemi COVID yang sangat ekstrim. Baik, artinya belum ada urgensinya untuk mengundur pemilu hingga saat ini. Terima kasih Mas Adi Praetno atas waktunya. Selamat sore dan sehat selalu Mas Adi.